Penjahit pemberani. Pada suatu masa, hiduplah seorang penjahit yang selalu sibuk menjahit mantel. Ia menggunakan bahan kulit, lilin, dan kain. Di suatu siang, tiba-tiba ia merasa lapar. Aku lapar. Aku menjahit sepanjang hari. Tapi aku tidak punya waktu makan dan harus selesaikan mantel ini. Aku butuh makanan. Tapi yang ada hanya roti kering. Lalu ia mendengar suara dari luar. Jual selai baru, selai bagus. Aku tak tahan lagi. Bu, aku beli selai. Mau berapa banyak? Satu saja. Si penjahit membeli selai untuk rotinya. Ia makan sedikit, lalu menaruh kembali roti itu dan kembali kerja. Saat si penjahit sedang kerja, beberapa lalat masuk dari jendela yang terbuka. Mereka mendarat di selai yang manis dan lengket. Saat ia mengangkat roti untuk makan, ia melihat 7 lalat menempel di selai. Oh tidak, lalat. Roti ini bukan untuk kalian. Kubasmi kalian semua. Maka si penjahit marah memukul lalat dengan kain keras. Ketujuh lalat itu jatuh ke lantai dan mati. 7 mati sekali pukul. Lalu ia membuat sabuk dan menjahit satu kalimat berwarna emas. 7 mati sekali pukul. Kini seluruh dunia akan tahu siapa aku dan apa yang kulakukan. Tapi aku ingin beli keju untuk bekal bepergian. Andai aku lapar lagi. Si penjahit pergi ke hutan. Di sana ia menemukan burung kecil. Ia mengambilnya dan menaruhnya dalam kantung bersama keju. Ia berjalan terus dan bertemu raksasa. Halo? Oi, kau mau kemana? Aku ingin mencari peruntungan di dunia luas. Mau ikut aku? Yang benar saja. Mengapa tidak? Karena kau kecil. Lalu, aku kecil, tapi aku kuat. Kau kuat? Kau membuatku tertawa. Lihat sabukku kalau kau ingin tahu siapa aku. 7 mati sekali pukul. Lantas apa? Aku pernah meniup 7 lilin sekaligus saat ulang tahun. Jadi apa? Apa artinya itu? Itu berarti aku kuat. Aku membunuh 7 sekali pukul. Aku ini raksasa. Aku lebih kuat darimu. Si raksasa mengambil batu. Ia meremasnya kuat-kuat hingga keluar air. Kau pasti tak bisa lakukan itu. Si penjahit hanya senyum dan mengeluarkan kejunya. Aku akan peras susu dari batuku. Lalu ia meremas keju sampai susunya keluar. Menarik. Aku masih belum percaya. Si raksasa mencabut pohon dan meremasnya sehingga sarinya keluar. Apa kau bisa melakukannya? Itu bukan apa-apa. Lihat ini. Lalu si penjahit mengeluarkan sepotong lilin berbentuk berlian dari kantungnya. Dan ia meremasnya sehingga lilin itu hancur luluh di tangannya seolah-olah lenyap. Apa? Di mana itu? Berlian itu sudah kubuat hilang. Tapi itu mustahil. Kau telah melihatnya sendiri. Si raksasa melemparkan batu jauh-jauh. Coba itu. Boleh juga. Tapi itu jatuh ke tanah. Lihat ini. Lalu
Si penjahit mengeluarkan burung dari kantungnya dan melemparkannya ke udara. Burung itu terbang amat cepat, sehingga si raksasa mengira itu batu. Wow. Dan batu itu tak pernah mendarat. Di mana itu? Batu itu masih melayang di langit. Tapi tak mungkin kau sekuat itu. Ingat, 7 mati sekali pukul. Saat itu pula, sang raja dan beberapa pengawalnya lewat. Ada apa ini? Yang mulia, aku baru menangkap raksasa ini. Menangkapku? Hah, tidak. Dan si raksasa berlari secepat mungkin. Aku tidak akan jadi korban ke-8. Tidak. Tidak. Kau telah mengusir raksasa itu dari negeri ini. Ini sekantung emas. Oh, terima kasih, Baginda. Ikutlah ke istanaku. Semua orang harus tahu ada penjahit pemberani yang telah mengusir raksasa. Dan dia tidak akan mengganggu kita lagi. Maka si penjahit jadi terkenal dan hidup bahagia. Tamat. Penyihir aneh. Di zaman dahulu kala, Raja Arthur dari Inggris sedang berburu di negeri terlarang, tapi para prajurit tenggara itu mencegatnya. Berhenti, dilarang berburu di negeri terlarang. Karena itulah negeri ini disebut terlarang. Siapa yang memberimu izin untuk kemari? Tidak ada. Kalau begitu, kau harus ikut dengan kami untuk menghadap Raja Markus, Raja Negeri Terlarang. Saat Raja Markus melihat Arthur, ia berkata, Kau kelihatannya cerdas, tapi hukuman memasuki negeri terlarang adalah penggal tangan atau kaki. Oh, oke. Tunggu, apa? Penggal? Aku bahkan tidak melihat tanda dilarang masuk. Sebenarnya dia masuk dan berburu, Baginda. Oh, begitu. Hukuman mati kalau begitu. Kau tampaknya orang baik-baik dan kau gagah berani. Jadi aku akan mengampunimu dengan satu syarat. Baiklah. Apa syaratnya? Kembalilah ke negerimu. Ku beri waktu 1 tahun untuk mencari tahu jawaban pertanyaan yang sangat sulit. Tidak masalah. Aku punya banyak orang pintar di istana. Mereka pasti bisa menjawab segala macam pertanyaan. Jadi, apa kau ingin tahu pertanyaannya? Iya, aku mau. Tunggu, oke. Iya, aku siap. Pertanyaannya, apa yang diinginkan wanita? Wow. Mungkin kita bisa coba dengan tangan kiri itu? Kau punya 1 tahun, lalu kami akan ambil tangan kirimu, lalu nyawamu. Itu pertanyaan yang mustahil dijawab. Bahkan orang paling bijak di kerajaanku tidak punya jawabannya. Tapi itu bisa dicoba, sampai 1 tahun lagi. Kau bebas sekarang, dan jangan lupa aku akan menunggu. Raja Arthur kembali ke negerinya dan mulai menanyai siapa saja. Putri raja, permaisuri, pendeta, orang pintar, tapi tak seorang pun punya jawaban. Lalu ia bertanya pada salah seorang dayang. Ya, orang bilang ada seorang penyihir yang tinggal di hutan lebat yang tahu jawaban pertanyaan apapun. Bagaimana kalau Baginda bertanya padanya? Wah, itu aneh. Mengapa penyihir bisa tahu? Ya, aku tidak tahu. Tapi ia seorang wanita dan Baginda sudah bertanya pada semua orang lain di negeri ini. Jadi, itu layak dicoba. Dia minta bayaran apa? Kurang dari 1 tangan? 1 tangan? Mungkin kurang. Agak sulit dipastikan gara-gara inflasi dan kurs. Ya, kalau dia punya jawabannya, aku harus coba. Aku suka tanganku. Jangan pergi sendirian. Bawalah pasukan. Dia bukan orang yang menyenangkan. Baiklah, terima kasih untuk nasihatmu. Malam itu pula Raja Arthur pergi ke rumah nenek sihir. Begitu ia ingin mengetuk, si nenek sihir membuka pintu. Aku telah menunggumu. Aku tahu kalau waktumu telah habis. Oh, kalau kau tahu mengapa aku di sini, katakanlah jawabannya.
Apa kau bersedia membayar harganya? Katakan saja, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Jadi, apa kau menerima tawaranku ini? Iya, benar. Jadi kita sepakat. Aku ingin menikahi Sir Gawain, sahabat terbaikmu. Apa kau sudah gila? Aku saja muak memikirkan ide kau menikahinya. Kau menerima harganya. Apa kau ingat? Apa kau pernah bercermin? Kau buruk rupa. Kau hanya bergigi satu dan bungkuk. Kau orang paling buruk rupa yang pernah kulihat. Bagaimana aku bisa minta sahabatku berkorban demi aku? Bicaralah padanya. Aku tahu kau akan kembali. Raja Arthur tak punya pilihan kecuali bicara pada temannya. Tidak apa, Baginda. Menikahi nenek sihir jelek itu layak untuk menyelamatkan tangan Baginda. Oh, terima kasih banyak. Kurasa aku harus menyebutku tangan kananku karena kau telah menyelamatkan tanganku. Katakan padanya, aku menerima dan mempersiapkan semuanya. Pernikahannya besok, kau akan bayar biayanya, kan? Raja Arthur kembali ke rumah si nenek sihir. Aku akan siap. Besok setelah pernikahan, kau akan mendapat jawaban. Saat surat nikah telah ditandatangani, si nenek sihir berkata, Yang diinginkan wanita adalah dihargai. setiap orang di pesta pernikahan itu tercengang. Raja Arthur membuat kesepakatan seperti itu, bahkan para wanita. Tapi mereka berharap Raja Arthur akan selamat dari Raja Marcus. Dan Raja Arthur berencana untuk pergi ke negeri terlarang untuk menyampaikan jawabannya. Sementara itu di pernikahan, Gawain bersikap amat hormat dan baik pada si nenek sihir. Tapi para tamu yang adalah bangsawan punya pendapat sendiri. Lihat cara makannya. Melihatnya saja aku malu. Mengapa ia harus makan dengan tangan? Kita kan punya sendok. Apa kalian dengar suaranya saat makan? Atau aku hanya berhayal? Gawain malang, ia begitu tampan. Ia sungguh sahabat yang sejati. Tentu saja. Malam itu pula, Gawain sedang sendirian di kamarnya saat pintu terbuka dan ia melihat seorang wanita muda yang cantik. Wah, siapa kau? Aku adalah istrimu. Istriku? Apa-apaan ini? Itu bukan bercanda. Ini aku. Dulu, kata-kata kasar orang-orang mengutukku jadi tampil buruk rupa. Tapi kebaikanmu telah mengembalikan kecantikanku lagi. Wah, tapi kau sangat cantik. Apa yang terjadi padamu? Kau memperlakukanku dengan baik dan menunjukkanku kalau aku berharga dan dilindungi. Jadi, setengah waktunya aku akan terlihat buruk rupa dan setengahnya lagi aku akan jadi cantik seperti yang kau lihat kini. Wow, aku tidak bisa berkata apa-apa. Apa ada cara kau bisa jadi cantik sepanjang waktu? Tidak, kau harus putuskan paruh waktu mana tiap hari aku jadi cantik dan kapan aku jadi buruk rupa. Apa aku jadi cantik di depan umum atau cantik saat aku sendirian bersamamu? Biar kupikirkan. Aku akan beritahu keputusannya beberapa jam lagi. Panggil aku saat kau siap. Baiklah. Saat si penyihir meninggalkan kamar, Gawain keluar ke taman dekat istana memikirkan apa yang harus dilakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tentu ingin wanita muda cantik sepanjang hari untuk dilihat semua orang, terutama teman-temanku. Waktu malam, aku ingin wanita cantik, bukan nenek sihir. Atau haruskah kupilih sebaliknya? Setelah beberapa menit, Gawain membuat keputusan. Kembali ke istana dan langsung ke kamarnya di mana istrinya sudah menunggu. Apa jawabanmu? Sayangku, aku serba salah. Orang-orang di hari pernikahan kita mengatakan banyak hal buruk terhadapmu. Kuharap aku bisa memberi mereka pelajaran dan tampil di siang hari bersama istriku yang cantik. Tapi, aku tidak butuh pengakuan tentang siapa yang harus kucintai. Aku tidak peduli apa kata orang lain, tapi aku peduli apa kata mereka tentangmu. Jadi, mungkin yang terbaik adalah kau bisa tampil cantik di depan umum supaya mereka tidak melukai perasaanmu. Tapi aku akan tampil buruk rupa saat aku sendirian denganmu. Iya, tapi itu tidak akan menghentikanku untuk mencintaimu, istriku. Aku selalu bersyukur. Biarlah orang lain melihat kecantikan luarmu, dan aku tahu kecantikan dalam dirimu.
Oh Gwen, aku berharap kau akan mengatakan itu. Kutukanku kini hilang sepenuhnya. Karena kau telah memilih untuk mencintaiku dan menghargaiku, entah aku cantik atau tidak. Dan kau lebih memilih mengorbankan kebahagiaanmu untuk melindungiku daripada melihatku disakiti. Mulai kini aku akan tampil cantik untukmu sepanjang waktu. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Sang raja juga senang karena bisa mempertahankan tangannya. Tamat. Putri Mawar dan Burung Emas. Zaman dahulu kala, di negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang putri cantik. Rambut merahnya panjang dan dia suka mawar, hingga ia dijuluki Putri Mawar. Tiap sore, Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Seekor burung emas akan datang dan bertengger di pundaknya. Ajaib! Rambut sang putri raja mulai berkilau, berwarna merah dengan sangat indah. Saat si burung mulai berkicau merdu, Putri Mawar ikut bernyanyi. Dan semua warga negeri akan tertidur dan mimpi indah sampai esok paginya. Ini berlangsung tiap malam selama beberapa tahun. Saat matahari terbenam, Putri Mawar dan Burung Emas bernyanyi agar semua orang tidur dan mimpi indah hingga esok paginya. Sampai suatu hari hal buruk terjadi. Seorang nenek sihir tahu tentang Putri Mawar dan berniat mengutuknya. Abu dinat basket from bright totin, warna mawar buram. Dan rambut Putri Mawar berubah menjadi hitam kelam. Putri Mawar tidak tahu mengapa rambutnya jadi hitam, tapi seperti biasa, ia pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi kali ini, saat si burung emas bertengger, rambut Mawar berpendar hitam, bukannya merah. Burung itu berkicau dan Putri Mawar bernyanyi. Namun saat rakyat negeri tidur, ternyata mereka semua bermimpi buruk. Keesokan harinya, putri yang bersedih bertanya pada burung emas. Katakan burung emas, bagaimana agar mimpi rakyat jadi indah lagi sampai pagi? Rambut hitam dalam air mawar, jawab si burung. Sang putri mengira ini nasihat yang aneh, tapi ia mematuhinya. Karena itu, burung ajaib yang bicara. Ia mengisi sebuah bak dengan air dan menaburkan kelopak mawar di atasnya. Lalu, ia mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar dan rambut itu kembali jadi merah. Sore itu, saat burung itu bertengger di bahunya lagi, pendar merah rambutnya menerangi langit malam. Sang putri bernyanyi dan semua orang tidur dan mimpi indah sampai pagi hari. Si nenek sihir amat marah, kutukannya telah patah. Lalu ia memutuskan merapal sihir jahat lagi. Abu dina basket from bright totin, warna mawar buram. Dan rambut sang putri berubah hitam legam lagi. Namun kali ini, si nenek sihir terbang cepat dengan sapu dan mencuri semua mawar di seluruh negeri. Coba, apa kau bisa patahkan kutukanku? Seringainya marah. Sekali lagi, sang putri bertanya pada burung. Katakanlah burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku indah lagi? Rambut hitam dalam air mawar, kicau si burung. Tapi di mana aku mencari mawar? Rambut hitam dalam air mawar, kicau burung itu dan terbang pergi. Sang putri tak tahu harus bagaimana. Air mata khawatir menitik dari matanya. Dan satu tetes air mata jatuh di tanah di bawah balkon. Saat itu pula ada pangeran muda tampan kebetulan di bawah balkon. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengeluarkan seutas rambut merah dari dalamnya. Ia berlutut dan menaruh rambut itu di atas air mata sang putri. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah itu berubah menjadi mawar merah.
Pangeran memetik mawar itu dan membawanya pada sang putri. Melihat mawar itu, ia menyeka air matanya dan memetik kelopaknya untuk dicampur di air. Lalu ia mencelupkan rambutnya dan kutukan patah. Semua terpukau dan sang raja bertanya pada sang pangeran, Anak muda, di mana kau temukan rambut merah itu? Saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil seutas rambutnya sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia juga mengambil seutas rambutku. Benar, ayah. Sang putri memegang kotak kecil. Ia membukanya dan ada seutas rambut pangeran di dalamnya. Semua orang gembira atas berita ini. Putri Mawar dan pangeran tahu mereka akan menikah. Jadi, dengan warna rambut yang tepat, pangeran melamar sang putri. Si penyihir tahu kutukannya patah lagi. Tapi ternyata niat jahatnya malah mendatangkan kebaikan. Hati jahatnya membengkak oleh kemarahan hingga ia meledak menjadi serpihan kecil. Mawar dari air mata putri terus tumbuh hingga kerajaan itu penuh mawar lagi sekarang. Karena itulah mawar berwarna merah seperti rambut Putri Mawar. Tiap malam, sang pangeran dan putri akan bertemu di balkon dengan burung emas dan bernyanyi, supaya semua orang tidur dan bermimpi indah sampai pagi. Tamat. Gadis Angsa. Suatu ketika, ada seorang ratu tua yang memiliki seorang putri cantik. Dan saat sang putri tumbuh dewasa, ia dijodohkan dengan pangeran dari negeri jauh. Ibu, apa aku harus lakukan ini? Iya, putriku. Aku telah berjanji pada pangeran bahwa kau akan menikahinya. Tapi aku ingin di sini bersama ibu. Aku sudah tua dan sebentar lagi aku akan tiada. Aku ingin kau punya suami yang melindungimu. Aku tak mau meninggalkanmu, Ibu. Tapi aku akan mematuhi Ibu. Ibu tidak mau kau pergi sendirian. Jadi pelayanku Asa akan menemanimu. Apa kudamu siap? Iya, Ibu. Kami siap berangkat. Ingatlah, Asa setia pada ibu. Ibu yakin ia akan memberitahu ibu apa yang terjadi padamu. Iya, aku tahu, Ibu. Jangan khawatir. Sang ratu dan putrinya pergi keluar istana tempat sang pelayan dan kuda-kuda menunggu. Ayo berangkat, Asa. Hamba siap, Tuan Putri. Selamat jalan. Tapi yang sang ratu tidak tahu, sebenarnya ada kemarahan, iri, dan serakah dalam hati Asya. Ia ingin menjadi putri raja dan tak suka sang putri sama sekali. Sang putri dan pelayannya menunggangi kuda dan meninggalkan istana. Setelah berjam-jam di jalan, sang putri haus dan berkata pada pelayannya, "Tolong bawakan aku air dari sungai, Asa." "Ambil sendiri kalau kau haus. Berlututlah di tepi sungai dan minum di sana." Sang putri yang rendah hati turun dari kudanya. Ia berlutut di atas air sungai, lalu minum dan menunggang kudanya lagi. Lalu si pelayan berkata, "Mulai sekarang aku yang memberi perintah dan kau harus patuh padaku. Lepaskan pakaianmu dan berikan itu padaku, dan kau akan memakai pakaianku. Kini akulah putri raja. Jangan coba-coba katakan ini pada siapapun, atau kau akan menyesalinya." "Aku berjanji." Maka si pelayan memakai gaun putri raja dan menunggang kuda sang putri. Kuda itu merasakan yang menungganginya itu bukan putri raja asli dan tak begitu taat pada perintah Asa. Tapi akhirnya kedua wanita itu tiba di istana raja. Pangeran keluar menyambut mereka. "Selamat datang di istanaku, Tuan Putri. Siapa gadis ini?" "Dia itu adalah pelayanku. Ia telah ikut aku dari negeriku. Tapi aku tidak suka padanya. Mungkin Anda bisa mempekerjakannya di negerimu. Ia tidak berguna sekarang." "Ya, di sini ada anak laki-laki bernama Konrad yang memelihara angsa.
Kurasa pelayanmu bisa membantunya. Oh, satu hal lagi. Tolong bunuh kudaku. Apa? Mengapa? Tampaknya itu kuda yang bagus. Aku hampir tewas di jalan gara-gara dia. Asya tahu kuda sang putri sebenarnya kuda gaib yang bisa bicara. Dan ia mungkin akan memberitahu orang lain bahwa Asya bukan putri raja. Aku tidak bisa membunuh kudamu. Tapi kalau kau mau, aku akan mengurungnya. Terima kasih. Sama-sama. Dan kuda itu dikurung di tempat di mana tak seorang pun bisa melihatnya lagi. Keesokan harinya, Asya menemui sang putri. Kau tidak akan melihat kudamu lagi. Mengapa kau melakukan ini padaku? Teruslah bekerja, atau aku akan menyuruh pangeran melenyapkanmu juga. Si pelayan pergi dan sang putri mulai menangis. Tiba-tiba, seorang pengurus kandang tua menghampirinya dan berkata, Jangan khawatir, aku tahu di mana kudamu. Aku akan membawamu ke tempat mereka mengurungnya. "Oh, terima kasih Bapak yang baik." Kebetulan Konrad sedang bersembunyi di balik semak dan mendengarkan seluruh percakapan itu. Dan ia berpikir, Kedengarannya menarik. Aku akan awasi mereka dan mungkin saja pangeran akan tahu tentang ini pula. Pengurus kandang mengantar sang putri untuk melihat kuda itu. Konrad membuntuti mereka. Ini dia. Nah, kau harus hati-hati. Baiklah. Pak tua pergi dan sang putri memasuki tempat kudanya dikurung. Konrad membuntutinya. Begitu ia melihat kuda itu, ia berkata, "Kudaku yang malang, apa yang telah mereka lakukan padamu?" Tuan Putri Malang, kau juga menderita. Andai ibumu tahu, beliau akan sedih. Konrad terpana melihat kuda itu bisa bicara. Astaga, apa aku gila? Kuda itu bisa bicara. Aku harus memberitahu pangeran. Tapi apakah dia akan percaya? Aku harus mencari akal. Saat ia mencari akal, sang putri pergi. Keesokan paginya, segalanya berjalan seperti biasa. Sang putri mulai menyisir rambutnya yang bagai emas murni. Konrad ingin mencabut beberapa helai rambutnya. "Konrad, jangan ganggu aku. Jangan sentuh rambutku." Tapi rambutmu indah. Apa kau ingin aku mengepang rambutmu? "Tidak, hentikan Konrad." Tapi aku ingin beberapa helai rambutmu. "Tinggalkan aku," teriak sang putri. Lalu ia bicara pada angin. "Bertiuplah angin, terbangkan topi kecil Konrad. Buatlah ia mengejarnya ke sana kemari sampai aku selesai mengepang rambutku." Yang datang malah angin kencang yang menerbangkan topi Konrad jauh. Dan ia terpaksa lari mengejarnya. Saat Konrad kembali, ia telah selesai mengepang rambutnya. Konrad marah dan ia pergi langsung menghadap sang pangeran. Yang mulia, aku tidak mau dekat-dekat gadis itu lagi. Aku takut. Dia hanya gadis lugu. Bagaimana bisa kau takut padanya? Tidak, Baginda. Kurasa dia penyihir. Penyihir jahat. Penyihir? Seharusnya kau memberitahuku sejak awal. Ayo, katakan semuanya padaku. Ya, Yang mulia, waktu itu aku... Konrad memberitahu pangeran semua yang ia tahu tentang sang putri dan kudanya dan caranya angin meniup topinya. Pulanglah sekarang, Konrad. Aku akan tangani semuanya. Keesokan harinya sang pangeran bersembunyi dekat si kuda ajaib dan ia menunggu hingga sang putri datang menemui kuda itu. "Selamat pagi, kudaku." Selamat pagi, Tuan Putri. Andai ibumu tahu apa yang kau alami, beliau akan bersedih. Sang pangeran mendengar percakapan itu, tapi ia juga tahu bagaimana Konrad mengganggu sang putri dan topinya ditiup oleh angin. Lalu tanpa terlihat ia pergi. Keesokan harinya ia minta untuk bicara pada gadis berpakaian pelayan itu yang adalah putri raja yang asli. "Yang mulia, apa Anda ingin bicara padaku?" Iya, tolong beritahu aku. Apa ada yang mengganggumu? Maksudku, aku telah mengawasimu. Dan aku tahu ada yang tidak beres. Kau bisa percaya padaku. Sang putri menangis sedih. Lalu ia mencurahkan seluruh isi hatinya. Ia mengatakan semuanya. Sang pangeran mendengarkan baik-baik dan berkata, Wahai putri, aku tahu ada yang tidak beres dengan wanita itu. Pelayanmu, Asya, harus dihukum. Ia akan dipenjara seumur hidup dan aku akan menikahimu. "Terima kasih, pangeran."
Tapi bagaimana dengan kudaku? Jangan khawatirkan dia. Dia akan dibebaskan. Keesokan harinya pernikahan dirayakan di istana. Ada pesta megah dan pasangan kerajaan itu hidup bahagia sepanjang hayat. Tamat. Putri Sihir. Pada suatu ketika, ada petani tua punya 2 putra, Austin dan Carter. Carter, di mana kau? Aku butuh bantuanmu. Jangan ganggu aku, Ayah. Aku sedang tidur. Austin, terus kerjakan pagar itu sementara ayah ke kota. Iya, Ayah. Sang ayah ke kota dan ia berpikir, Aku harus melakukan sesuatu sebelum uang habis. Aku harus duduk dan cari akal. ia duduk di bawah pohon. 2 orang sedang duduk di sebelahnya dan ia mendengar percakapan mereka. Putri Raja sedang dikurung dalam istana. Para penjaganya adalah naga dan wanita tua. Orang yang ingin menyelamatkan sang putri harus lulus 3 ujian. Orang bilang ujian-ujian itu sangat berat, benarkah? Dan mereka yang tidak lulus ujian dimakan naga. Dan apa yang terjadi bila seseorang lulus dari ketiga ujian itu? Ia akan menikahi putri raja dan memiliki istana dan harta karunnya. Lalu si petani berpikir, Oh, Carter akan melakukannya. Ia akan lulus ketiga ujian itu. Ia akan menikahi putri raja dan ia akan jadi raja. beberapa hari kemudian si petani memberikan kuda dan pedang satu-satunya pada Carter untuk pergi menyelamatkan putri raja. Dengan serampangan, Carter menebas benda-benda dengan pedangnya sepanjang jalan. Ia berhati culas. Saat ia melewati sarang semut, ia menghancurkannya. Saat ia minum air dari danau, ia melempari itik-itik kecil dengan batu. Dan saat ia sudah dekat istana, ia melihat sarang lebah dan menebasnya dengan pedang. Ia lari dan akhirnya sampai di istana. Ia menendang pintu dan mulai berteriak. Hei kau! Buka pintu ini sekarang! Aku lelah sekali. Beraninya kau, jangan buat aku menunggu atau aku akan mendobraknya. Akhirnya, seorang wanita tua bersuara manis membuka pintu itu. Siapa yang mengetuk? Aku sudah di sini hampir 1 jam. Apa kau tuli? Oh tidak, aku tidak tuli. Aku harus menyelamatkan putri raja. Aku harus jadi raja. Tunggu, tapi kau harus melewati 3 ujian dulu. Ujian? Ujian apa? Aku tidak takut apapun. Aku akan melemparkan biji-biji bunga matahari ini ke udara. Mereka akan ditiup angin. Dan kau harus memungutnya dan menaruhnya dalam kantung ini dalam 1 jam. Apa kau pikir aku gila? Ujian macam apa ini? Aku akan kembali 1 jam lagi. Lalu si wanita tua melemparkan biji-biji itu ke udara, lalu menutup pintu. Ini mustahil. Aku tidak akan memunguti semua biji itu. Saat si wanita tua kembali, ia memberitahu Carter ujian kedua. Ia melemparkan 12 cincin emas ke dalam danau yang dalam. Kau harus memungutinya dalam 1 jam. Aku tidak gila. Airnya dalam dan dingin. Kau tak melakukannya dengan baik. Tapi ayo lakukan ujian ketiga. Ikuti aku. Aku sudah bosan. Saat mereka tiba di dalam istana, mereka masuk ke dalam ruangan gelap. Ada 3 siluet ditutupi selimut putih. Kau punya 1 jam untuk memberitahuku yang manakah putri raja. Kalau tebakanmu benar, ia akan bebas. Tapi bila tidak, Aku memilih yang kanan. yang paling kanan, tunjukkan dirimu. Oh tidak, itu naga. Tidak, tolong. Beberapa hari kemudian, si petani bicara pada Austin. Di mana Carter? Aku khawatir padanya.
Ayah, biar aku ke istana itu. Jangan, nak. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Percayalah padaku, ayah. Aku akan kembali. Tapi aku tidak punya kuda dan aku tidak punya pedang untukmu. Austin hanya mengambil sepotong roti dan berjalan kaki ke istana ajaib. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Ia melihat sarang semut dan banyak semut sedang membangunnya kembali. Oh, semut-semut yang malang, siapa yang menghancurkan sarang kalian? Aku bantu kalian membangunnya kembali. Saat ia selesai, ia berjalan ke danau untuk minum air. Di sana ia melihat beberapa itik berenang. Oh, itik yang malang, kalian pasti lapar. Ini, ambillah rotiku satu-satunya. Itik-itik itu makan roti itu, lalu ia melihat sarang lebah di tanah. Ia memungutnya dan menaruhnya di atas pohon. Dan ia melanjutkan perjalanannya ke istana ajaib. Saat ia tiba, ia mengetuk pintu. Ada perlu apa, nak? Salam, saya ingin menyelamatkan sang putri. Silakan mencobanya. Si wanita tua menebar biji bunga matahari di tanah dan pergi. Aneh sekali. Tapi kurasa aku akan membersihkannya. 40 menit kemudian, Austin hampir menyerah. Lalu para semut datang membantunya. Mereka berterima kasih karena ia telah membantu mereka membangun kembali sarang mereka. Wow, kalian semua datang berbaris satu-satu. Terima kasih teman-teman. Kantungnya penuh biji lagi. Lalu si wanita tua kembali. Wah, mengejutkan, 1 kantung penuh biji. Ya, kini kau harus melalui ujian kedua. Ini, kau harus mengambil ke-12 cincin itu. Si wanita tua melemparkan cincin-cincin itu ke dalam air. Austin terjun ke dalam air, tapi itu terlalu dalam dan ia tidak bisa mengambil cincin-cincin itu sebelum mereka tenggelam ke dasar danau. Namun, ia lalu melihat sesuatu bergerak dalam air. Mereka itu para itik yang datang membantunya karena ia berbagi sekerat kecil rotinya. Oh, terima kasih teman-teman. Kini, aku mendapat ke-12 cincin itu. Ia langsung menemui si wanita tua. Semua 12 cincinnya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tak apa, ikuti aku. Si wanita tua menerangkan pada Austin tentang ujian ketiga. Saat ia sedang mencari ketiga siluet itu, ia tak bisa mencari tahu yang manakah sang putri raja. Mereka semua terlihat sama. Berpikirlah, Austin, berpikirlah. Yang mana putri raja? Tiba-tiba, ribuan lebah datang ke dalam ruangan itu dan mengelilingi siluet yang di tengah. Itu, yang tengah. Oh, yang di tengah, bukalah penutupmu. Kain putih penutup itu jatuh ke lantai dan muncullah sang putri. Terima kasih Austin sudah menyelesaikan ujian ini dan menyelamatkanku. Sang putri berkata seperti itu dan melihat naga itu melarikan diri dari menara. Sekarang kau adalah pemilik istana ini. Aku pamit. Jadi saat tubuh Austin telah kering, ia melamar sang putri dan sang putri bilang ya. Mereka lantas hidup bahagia, membangun sarang lebah dan memenuhi parit istana dengan itik-itik yang manis. Tamat. Peter Pan dan Kapten Hook. Suatu ketika, ada 3 anak bernama Wendy, Michael, dan John. Mereka tinggal di rumah yang amat besar di London. Tiap malam, Wendy, si kakak sulung, menceritakan adik-adiknya tentang petualangan Peter Pan. Wendy, ceritakan lagi tentang Peter Pan. Iya, tolong Wendy, tolong ceritakan lagi, tolong. Sudah larut malam, besok kalian sekolah. Kini, tutuplah matamu dan tidurlah. Selamat malam, mimpi indah. Malam Wendy. Beberapa jam kemudian, mereka bangun ketakutan karena mendengar suara-suara aneh di kamar. Kau dengar itu? Ya, apa kau dengar Wendy? Iya, ada cahaya apa di sana? Mana? Apa itu? Itu. Ya, ini aku, Tinkerbell. Tinkerbell. Lalu keajaiban terjadi. Peter Pan muncul di tengah-tengah kamar. Peter Pan. Apa kalian ingin ikut kami? Kemana? Tinkerbell dan aku bisa membawa kalian ke Neverland, tempat anak-anak hilang.
Neverland. Tempat anak-anak hilang. Kami tidak bisa terbang. Tinkerbell akan membantumu. Ia akan meniupkan debu peri dan kalian akan terbang. Lalu Tinkerbell meniupkan debu peri ke anak-anak dan mereka mulai membumbung ke udara. Lihat aku. Lihat, aku terbang. Mereka terbang naik turun, berputar-putar sampai mereka keluar dari kamar, melayang di langit. Saat mereka terbang di atas Neverland, Peter Pan menunjukkan ke kapal di tengah laut dan bicara. Lihat, itu kapal Kapten Hook. Kita harus berhati-hati dengannya. Dia sudah lama ingin menangkapku. Siapa itu Kapten Hook? Dia bajak laut kejam dan musuh bebuyutanku. Peter Pan, anak-anak hilang, semua anak dan satu buaya. Dulu kami bertarung. Aku mendorongnya dari kapal dan jatuh ke air. Lalu seekor buaya menggigit putus tangan Hook dan arlojinya. Kami dulu menjulukinya Kapten Fist. Tapi kini dengan kait di tangannya, dia jadi Kapten Hook. Kalian tahu apa kerjaku di sana? Nah, kapanpun ia mendengar bunyi tik-tok, ia jadi gelisah karena dia tidak bisa menangkapku. Dia mencoba menangkap anak-anak kecil. Anak-anak hilang malang, tak punya keluarga. Bisa aku menemui mereka? Tentu. Wendy terbang perlahan ke tanah. Saat anak-anak hilang melihatnya, mereka heran. Mereka rindu kasih sayang ibu. Mereka bertanya, Maukah kau jadi ibu kami? Kumohon, jadilah ibu kami. Kumohon, ibu. aku masih kecil. Aku tak punya pengalaman, tapi akan kucoba. Wendy tinggal beberapa hari dengan mereka dan mulai merawat anak-anak. Ia membuatkan makanan, memandikan mereka, dan bercerita. Tapi suatu malam, saat mereka berada di loteng, mereka mendengar suara aneh. Kalian semua ku tahan. Ia menangkap Wendy dan bicara. Kalau kau ingin melihatnya lagi, bilang Peter Pan agar menghadapiku. Para bajak laut naik kuda dan pergi ke kapal. Anak-anak hilang memberitahu Peter Pan tentang kejadian itu. Peter Pan meninggalkan Michael, John, dan teman-temannya dan pergi ke kapal bajak laut. Kapten Hook, aku datang. Lepaskan Wendy. Selamat datang Peter Pan. Anak buahku akan membawa dia ke darat. Saat Wendy ada di darat lagi, ia menemui anak-anak hilang minta tolong. Peter Pan disandra Hook. Kita harus bagaimana? Saat itu, mereka melihat cahaya dari langit. Itu Tinkerbell. Kita harus menyelamatkan Peter Pan, Tinkerbell. Aku ada akal, ikuti aku. Tinkerbell, Wendy, Michael, John, dan anak-anak hilang pergi ke laut dengan perahu. Saat mereka dekat kapal Kapten Hook, Tinkerbell mulai menari di atas air. Segera, arus laut mulai berbunyi tik-tok, tik-tok. Hentikan itu, aku tidak tahan bunyinya. Kapten Hook murka, menghunus pedang dan menodongkannya pada Peter Pan. Lepaskan Peter Pan, Atau apa yang akan kau lakukan? Kau bisa apa, lalat kecil? Jadi Tinkerbell membantu si buaya naik ke kapal. Itu buaya yang memakan tangan dan jam Hook. Begitu Hook melihatnya, ia gemetar ketakutan. Ia menjatuhkan pedangnya dan kabur. Si buaya mengejar dan semua awaknya juga kabur. Kapten Hook sendirian bersama buaya. Jadi ia melepaskan Peter Pan dan kabur juga. Terima kasih teman-teman, kalian telah menyelamatkanku. Itu tadi petualangan yang asik ya. Lalu John bangun. Mereka ada di kamar. Apa itu tadi mimpi? Iya, mungkin itu semua hanya mimpi. Tapi di luar, Tinkerbell dan Peter Pan melambai pada mereka dari langit. Tamat. Botol ajaib.
Abu adalah seorang nelayan. Ia tinggal dekat pantai dan telah memancing selama yang ia ingat. Saat ia masih muda, ia diam di laut sepanjang malam. Paginya, ia akan kembali dengan tangkapan besar ikan segar yang akan ia jual di pasar lokal. Kini, usia Abu hampir 80 tahun dan terlalu tua untuk pergi melaut. Jadi ia hanya melempar jala dari tepi pantai 4 kali sehari. Ia akan makan beberapa ikan dan sisanya ia jual untuk sedikit uang. Suatu hari, ia pergi ke laut pagi-pagi. Ia melemparkan jala ke air dan setelah beberapa lama, ia merasakan sesuatu yang berat di jalanya. Ia menarik terus-menerus. Perlu sekuat tenaga agar jalannya sampai ke tepian. Dan ternyata ada bangkai keledai di jala itu. Oh, tidak. Teriaknya. Segala upaya ini untuk bangkai keledai. Aku harus bagaimana? Aku akan makan apa? Jadi ia teringat Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Lalu Pak Tua sekali lagi menebar jala ke air. Segera ia merasa menangkap sesuatu. Kali ini jalannya lebih berat lagi. Dengan sekuat tenaga lagi, Abu pelan-pelan menarik jala itu ke tepian. Dan di dalamnya ada satu tong penuh pasir. Oh, tidak. Serunya lagi. Segala upaya ini untuk tong pasir. Aku harus bagaimana? Aku akan makan apa? Lagi-lagi ia teringat kebajikan Raja Salomo dan memutuskan untuk terus berjuang. Abu menebar jalannya ke air ketiga kalinya. Kali ini sesuatu yang lebih berat terjerat di jala. Seperti suara panci yang dipegang dan dibenturkan. Tebak, apakah itu? Sekumpulan panci dan wajan. Semuanya berkarat dan tak berguna. Maka Abu menatap langit dan berseru. Mengapa aku begini? Aku hanya kuat menebar jala 4 kali sehari. Dan aku telah melakukannya 3 kali. Kalau aku tidak menangkap ikan di kali keempat, aku akan mati kelaparan hari ini. Mengapa aku malah menangkap semua rongsokan ini? Sambil menggumamkan doa, Abu melemparkan jalannya 1 kali terakhir. Kali ini, sesuatu yang lebih berat lagi terjerat di jala. Abu harus berjalan ke kedalaman air untuk menarik jala itu. Ia melihat itu adalah sebuah botol kuningan. Kali ini, Abu merasa senang. Walaupun ia tidak menangkap ikan, botol kuningan itu tampak utuh. Mungkin ia bisa menjualnya untuk uang emas dan membeli cukup makanan sampai bulan depan. Tapi ia melihat ada segel timah di botol itu. Dan saat melihat seksama, Abu sadar bahwa segel itu milik Raja Salomo. Ia kini amat ingin tahu ada apa dalam botol itu. Ia membuka segel itu dengan pisau. Begitu segel terbuka, sesosok makhluk gaib raksasa keluar dari botol. Ia tumbuh setinggi 100 kaki dengan raungan keras. Abu ketakutan hingga berteriak. Makhluk itu melihat Abu dan menyusut hingga 10 kali. Jadi ia bisa bicara dengan Abu. Nelayan, kaukah yang membebaskanku? Serunya. Aku? Ya Pak Jin. Namaku Abu. Abu, nama yang bagus. Kata jin itu sambil tersenyum. Aku telah lama terkurung dalam botol itu. Terima kasih nelayan Abu. Nah, katakan, bagaimana cara kau ingin mati? Mati, tapi aku membebaskanmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Aku dikurung dalam botol itu oleh Raja Salomo. Tapi Salomo memerintah negeri ini hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, persisnya 1800 tahun lalu. Aku memberontak terhadapnya. Salomo mengalahkanku dan mengurungku dalam botol. Lalu, dia menyuruh botol ini dilempar ke laut. Aku menyesali kesalahanku sejak itu. Tapi, itu artinya aku telah membebaskanmu dari penjara. Mengapa kau ingin membunuhku?
1000 tahun pertama aku berharap seseorang akan membebaskanku. Aku bersumpah akan memberikan orang itu kekayaan. Tapi tidak seorang pun datang. Lalu karena marah aku bersumpah akan membunuh orang yang membebaskanku. Tapi orang itu kuizinkan memilih cara untuk mati. Jadi, apa cara yang kau pilih untuk mati? Abu kembali memikirkan kebijaksanaan Raja Salomo. Lalu ide cerdiknya terbit. Jadi, Jin, kau mengaku Salomo mengurungmu ke dalam botol itu. Tapi aku tidak percaya padamu. Apa? Seru si Jin, suaranya menggelegar bagai guntur. Kau begitu tinggi, tanganmu seperti batang pohon. Mustahil kau muat dalam botol kecil itu. Aku tidak peduli kalau aku mati, tapi aku tidak mau dibunuh oleh pembohong. Dasar nelayan rendah. Aku mungkin jahat, kejam, dan membuat sumpah bodoh. Tapi aku tidak pernah berbohong seumur hidup. Jadi, buktikanlah. Kata Abu. Si Jin mengibaskan tangannya. Ia berubah jadi asap dan perlahan memasuki botol. Dan dari dalam sana ia berseru. Kau sudah lihat kan? Aku bisa muat dalam botol ini. Abu cepat-cepat memungut segel timah dan mengurung Jin itu dalam botol lagi. Jin itu berusaha keras untuk keluar, tapi ia tidak bisa merusak segelnya. Lalu Jin itu meraung. Tapi ia menenangkan diri dan bicara dengan licik. Kau menipuku. Aku menyerah. Kau terlalu cerdik untukku, Abu. Ini aku ingin keluar dari botol ini dan bersumpah akan membuatmu jadi muda lagi. Bagus kan? Ini bebaskan aku, Abu. Hadiahmu menantimu. Abu mendengarkan dengan tenang dan dengan senyum cerdik ia berkata, Kau pikir aku ini bodoh? Aku telah hidup dengan baik dan tak butuh apapun lagi. Mungkin aku tua, tapi tak sebodoh itu membebaskanmu lagi. Selamat tinggal. Oh, tunggu. Biar ku tawarkan yang lain untukmu. Abu melemparkan botol itu kembali ke dalam laut dan bersyukur nyawanya selamat. Tamat. Sentuhan Midas. Zaman dahulu kala, ada seorang raja bernama Midas, orang terkaya di seluruh daratan itu. Tapi ia ingin jadi lebih kaya lagi. 1.400.003.472. Ia mencintai emas lebih dari apapun. Sebenarnya, ia mencintai emas lebih dari putrinya sendiri Marigold, yang dinamainya dari bunga emas. Marigold adalah gadis kecil manis yang selalu merindukan kasih sayang ayahnya. Suatu hari, ia berdoa, mengeluh pada dewa. Maka dewa berniat memberi ayahnya yang serakah itu pelajaran. Jadi, sang dewa muncul di hadapan sang raja. Siapa kau? Seseorang yang dapat menawarkanmu cukup emas agar bahagia. Cukup emas? Tak seorang pun bisa punya cukup emas. Bagaimana jika kau membagikan emasmu pada semua orang di negeri ini dan lebih kaya lagi? Berbagi? Kalau begitu aku tidak akan jadi yang terkaya lagi. Apa ada apapun yang bisa memuaskanmu? Ya, ada sesuatu yang bisa memuaskanku. Katakan, apa itu? Kalau apapun yang kusentuh berubah jadi emas, baru aku puas. Dewa menumpangkan tangannya pada kepala sang raja dan mengucap mantra. Raja berhati cadas. Kuberi kau emas tak terbatas. Dewa menjentikan jari dan lenyap. Aku pasti sedang bermimpi. Aku sudah terlalu lama di ruangan ini. Sambil memanjat tumpukan emasnya, ia keluar dari ruang hartanya. Tapi begitu ia menyentuh pintu untuk menutupnya, pintu itu secara ajaib berubah menjadi emas. Emas! Itu berubah jadi emas! Tak percaya yang baru dilihatnya,
ia tanpa sengaja menyentuh dinding dan dinding itu juga berubah menjadi emas. Emas! Lagi, itu emas! Midas berlari melintasi istananya, menyentuh apapun yang dilihatnya. Kesenangan dan terengah-engah, ia sampai ke kamar putrinya. Marigold menatap ayahnya. Ayah, lihat bunga mawarku yang indah. Mereka begitu merah dan wangi sekali. Midas memotong kata-kata anaknya. Marigold, Marigold, ayah punya kejutan untukmu. Kalau kau pikir bungamu indah, lihat ini. Midas menyentuh rumpun mawar dan itu berubah jadi emas. Ayah, teganya kau. Itu mengerikan. Mereka kehilangan warnanya dan kini mereka berbau logam. Dan kelopaknya keras sekali. Tapi kini mereka berharga tinggi. Bunga mawarku rusak. Tolong jangan sentuh bunga lain. Aku suka itu apa adanya. Mengabaikan anaknya, Midas lari sepanjang taman dan mengubah seluruh taman Marigold jadi emas. Aku ingin mengadakan pesta untuk merayakan kekuatan baruku. Apa kita mengundang semua bangsawan di negeri ini? Ya, segera. Malam itu, para bangsawan berkumpul di istana Raja Midas. Semua orang tidak tahu pertemuan itu untuk apa. Saat para tamu sedang berbincang-bincang, Raja Midas menyela. Ya, aku punya sesuatu untuk diungkapkan. Serahkan padaku perabot makan porselen. Saat sang raja menyentuh piring itu berubah jadi emas. Para bangsawan tak percaya mata mereka. Terkejut, setiap mata menatap Raja Midas mengubah semua piring dan alat makan menjadi emas di depan mata mereka. Sang raja menyombongkan kekuatan barunya pada setiap orang sampai mereka pergi. Lelah, lapar, dan haus, ia akhirnya menuang anggur dari cawannya ke dalam bibirnya. Seketika, cairan itu mengeras bagai es emas. Wajah raja berubah pucat. Tangannya gemetar saat ia meraih roti. Saat jarinya menyentuh roti itu menjadi balok emas. Marigold menyadari tatapan ngeri di wajah ayahnya itu. Ayah, ada masalah apa? Ia menghampiri pelukan sang ayah sebelum sempat dicegah. Begitu ia menyentuh Midas, ia juga berubah menjadi patung emas padat. Tidak, aku salah. Berkah ini kutukan. Oh dewa, kasihanilah aku. Akhirnya sang dewa muncul lagi di depannya. Apa yang terjadi kalau aku mengasihanimu? Aku akan membuka ruang hartaku dan berbagi dengan yang miskin. Bisa mendapatkan putriku lagi, juga makan dan minum. Ini hal-hal yang lebih berarti bagiku daripada kekayaan. Kulihat kau telah mendapat pelajaran untuk mengakhiri kutukannya. Ikutlah denganku dan mandilah di sungai di belakang taman. Saat Midas melangkah ke dalam sungai, serpihan-serpihan emas seluntur dari dirinya dan bercampur dengan pasir. Ia bergegas kembali ke istana. Di taman, ia menemukan bahwa mawar-mawarnya telah kembali merah dan wangi seperti semula. Marigold! Marigold lari keluar menemuinya dan memeluk ayahnya. Akhirnya doanya terkabul. Serigala dan 7 anak kambing. Suatu ketika, hiduplah seekor kambing betina tua dalam gubuk yang indah. Ia punya 7 anak kambing manis. Seekor serigala jahat juga tinggal di dekat gubuk mereka. Ia selalu ingin makan mereka semua. Suatu hari, ibu kambing harus pergi mencari makanan. Jadi, ia berpesan, "Dengar baik-baik anak-anak. Ibu akan pergi ke hutan untuk mencari makanan untuk kalian semua. Jangan buka pintu saat ibu pergi.
Kalau serigala besar datang ke rumah kita, ia akan menelan kalian semua. Penjahat tua itu selalu menyamar, tapi kalian akan mudah mengenalinya karena ia bersuara serak, kaki hitam, dan kuku-kuku tajam. Ibu, kami akan hati-hati tidak membiarkan serigala masuk. Jangan khawatirkan kami akan aman-aman saja. Jadi ibu kambing berangkat. Tak lama kemudian pintu diketuk dengan keras. Anak-anak, bukalah pintu. Aku ibu kalian yang bernyanyi merdu. Salah satu anak kambing melempar bubuk cabai dari jendela di atas pintu. Si serigala jahat kepedasan serasa terbakar. Ia tak bisa membuka matanya dan ia lari ke sana kemari minta tolong. Kami tidak akan buka pintu. Suara ibu kami lembut semanis madu. Suaramu keras dan kasar. Kau serigala jahat. Serigala jahat kesal mendengar komentar itu dan ia lari mencari sarang lebah madu. Ia ingin makan madu karena mengira madu akan membuat suaranya lembut dan juga manis. Ia menemukan sarang madu menggantung di pohon. Untuk mengambil madu, ia melemparkan batu ke arah sarang. Lebah-lebah terbang menyerangnya. Untuk menyelamatkan diri, ia lompat ke kolam. Setelah lebah pergi, ia makan semua madu yang ada. Lari kembali ke rumah kambing dan mengetuk pintunya lagi. Anak-anak manis, bukalah pintunya. Aku ibu kalian yang manis, yakinlah. Kalau kau sungguh ibu kami, julurkan kakimu lewat lubang pintu supaya kami melihatnya. Serigala melakukan apa yang disuruh anak-anak itu. Ia menyelipkan kaki lewat lubang itu. Anak-anak melihat kaki itu hitam. Salah satu anak menghantamnya dengan palu yang besar. Si serigala berteriak kesakitan. Tidak, kau bukan ibu kami. Kami tidak akan buka pintu. Kaki ibu kami putih, kakimu hitam. Pergi kau, serigala yang jahat. Kali ini, si serigala yang jahat sangat frustasi. Kini, ia lagi-lagi lari ke arah desa untuk bertemu Pak Giling. Saat ia masuk ke desa, para penduduk melemparinya dengan batu untuk mengusirnya. Tapi ia berhasil mencapai Pak Giling bahkan setelah terluka. Dengar Pak Giling, taruh tepung di kakiku. Kalau tidak, aku akan menggigit kakimu. Si penggiling gandum ketakutan. Ia lakukan suruhan serigala. Lalu si serigala pergi ke rumah kambing lagi. Dan ia mengetuk pintu dan berkata, Anak-anak tersayang, bukalah pintu sekarang. Aku ibu kalian, jangan nakal lagi. Tunjukkan kakimu. Kali ini si serigala takut menjulurkan kaki putihnya lewat lubang pintu. Kaki gemetar itu melewati pintu dan anak-anak melihat kuku-kukunya yang runcing. Jadi salah satu dari mereka mengambil jebakan tikus. Si serigala teriak kesakitan. Jebakan tikus menjepit kakinya. Tidak, kau bukan ibu kami. Karena kukumu runcing, seperti serigala jahat. Enyahlah kau dari sini. Serigala itu amat marah kali ini. Ia tidak terima kenyataan anak-anak itu lebih cerdas darinya. Dia sungguh-sungguh ingin menyantap mereka sebagai makan malamnya. Jadi lagi-lagi ia kembali ke rumahnya, mengambil alat potong kuku dan memotong kuku-kukunya. Ia mengikir kuku dengan benar agar tidak tampak runcing atau tajam lagi. Lagi-lagi ia kembali ke rumah para kambing, mengetuk pintu dan berkata, Anak-anak nakal, bukalah pintunya. Bersiaplah,
aku akan memukuli kalian. Tunjukkan kakimu, Ibu. Si serigala menyorongkan kakinya dari lubang. Ia amat ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Kakinya putih, tidak ada kuku runcing di situ, dan suaranya juga semanis ibu mereka. Jadi anak-anak berpikir kali ini benar-benar ibu mereka dan membuka pintu. Masuklah, Ibu. Akhirnya Ibu pulang. Si serigala jahat masuk ke rumah dan semua anak lari untuk bersembunyi. Anak pertama sembunyi di bawah meja. Anak kedua sembunyi di bawah ranjang. Anak ketiga masuk ke oven. Anak keempat sembunyi di bawah panci. Anak kelima sembunyi dalam lemari. Anak keenam masuk ke bawah bak. Dan yang terakhir sembunyi dalam lonceng. Serigala memburu dan menelan mereka semua, kecuali si bungsu yang di dalam lonceng. Lalu serigala keluar dan berbaring di rumput hijau. Lelah dan kekenyangan, ia mengantuk. Segera ia tertidur dengan nyenyak. Saat ibu kambing pulang dari hutan, ia menemukan pintu terbuka dan tidak ada orang di rumah. Astaga, pintunya terbuka. Apa yang terjadi? Meja-meja dan kursi-kursi tidak ada di tempatnya. Bak mandi rusak dan ranjangnya dijungkir balik. Di mana anak-anakku? Ibu, aku di sini, dalam lonceng. Ibu kambing membantu si kecil keluar. Ia lantas tahu bagaimana si serigala memakan anak-anaknya. Lalu ia keluar dari gubuk dan di rumput tampak si serigala sedang tidur. Saat si kambing melihat serigala itu, ia melihat sesuatu bergerak dalam perutnya. Oh, anak-anakku masih hidup. Aku harus mengeluarkan mereka semua. Jadi ia menyuruh anaknya masuk ke dalam rumah mengambil gunting, jarum, dan juga benang. Ia cepat-cepat menggunting perut serigala dan salah satu anaknya menjulurkan kepalanya. Lalu satu lagi muncul sampai ia mengeluarkan ke-6 anak dari perut serigala. Pergilah, bawakan ibu batu-batu besar dari sungai. Iya, Bu. Ayo cepat. Ke-6 anak kambing lari ke sungai dan kembali membawa 7 batu besar. Mereka menaruh batu-batu itu dalam perut serigala. Aku akan menjahitnya dengan perlahan supaya ia tidak bangun. Ia menjahit perut serigala. Lama kemudian, akhirnya si serigala jahat bangun. Batu-batu besar di dalam membuatnya merasa berat. Ada apa itu yang bergerak-gerak? Rasanya seperti pusing. Itu pasti tulang-tulang kecil itu. Tapi kini mereka berat seperti batu. Jadi ia berjalan ke sungai untuk minum air. Tapi setelah ia selesai minum, batu-batu yang amat berat itu membuatnya jatuh ke dalam air sungai yang sangat dalam. Dan ia tenggelam. Selesai. Gadis korek api. Sore itu amat dingin. Salju bertebaran di angkasa dan menghujani desa yang gelap di bawah di malam Natal. Oh, cucuku yang cantik. Maaf, Nenek harus menyuruhmu berjualan korek api di malam yang dingin ini. Tapi seperti yang kau lihat, Nenek tidak bisa berjalan karena Nenek sakit. Iya, Nek, aku mengerti. Ingatlah baik-baik, sayang. Dengan uang hasil berjualan korek api, kita bisa makan malam ini. Kalau tidak, kita harus tidur dengan perut yang kosong. Nah, pergilah cucuku. Jangan khawatir, Nek. Aku akan menjual semua korek apinya. Dan aku pasti akan membawa pulang makanan juga. Sampai nanti.
Dalam kegelapan yang dingin ini, seorang gadis kecil miskin menyusuri jalanan. Usianya baru 8 tahun dan ia yatim piatu. Ia pakai topi agar kepalanya tetap hangat dan pakaian rombeng dan hampir lapuk di sana-sini. Ia berjalan dengan kaki telanjang dan luka-luka karena ia tak punya sepatu. Ia berdiri di pojokan, menggenggam penuh harap pada kotak korek apinya dengan tangan kurus tidak bersarung. Orang-orang berjalan hilir mudik melewatinya, sibuk dengan belanjaan Natal mereka. Melihat pun tidak pada gadis kecil malang itu. "Sayang, apa kau suka yang ibu belikan di toko mainan itu?" Oh iya ibu, bonekanya cantik. Terima kasih, gaunnya juga bagus. Air mata menggenang di mata si gadis kecil itu. Tapi tak ada waktu untuk menangis karena ia harus menjual korek api supaya ia dan neneknya bisa makan malam. Jadi, dengan berani ia menghapus kesedihan dari matanya dan berkata pada si wanita, "Ibu, maukah ibu membeli korek api? Itu semua kokoh dan bagus, Bu." "Tidak, aku tidak butuh korek api. Menjauhlah dari putriku. Aku tidak tahu mengapa mereka membiarkan orang-orang macam ini di jalanan berbaur dengan orang baik seperti kami." "Lihat gaunnya, Bu. Itu lusuh sekali." "Maaf, tapi ini satu-satunya pakaian yang aku punya." "Itu bukan urusanku. Lagi pula, aku tidak punya uang. Kalaupun iya, aku tidak mau beli korek api. Jadi pergi sana, tinggalkan kami." "Tapi harganya cuma 1 peni sebatang." "Kau tidak mengerti ya? Aku tidak mau. Pergi kau, atau ku panggil polisi." Si gadis korek api gemetar. Salju mulai turun lagi. Jadi ia terus melanjutkan tugasnya menjual korek api pada orang-orang yang lewat di situ. "Bu, tolonglah beli korek apiku ini. Ini adalah korek api ajaib. Kalau kau menyalakan sebatang, maka semua keinginanmu akan terkabul." "Itu omong kosong. Itu hanya dongeng saja." "Tapi Bu, tolonglah belilah setidaknya 1 saja. Cahayanya akan memberi ibu Natal yang indah." "Sudah kubilang tidak. Tidak, aku tidak butuh itu." "Benar, setiap koreknya berbeda." "Aku tidak mau korek api hari ini. Mengapa kau tidak pulang saja? Malam ini dingin." "Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak punya orang tua dan nenekku sedang sakit. Aku tidak punya uang lagi untuk membeli obat atau makanan untuknya." "Andai aku bisa membantumu sayang, tapi aku tidak punya cukup uang untuk disisihkan. Mungkin ada orang lain yang ingin membelinya darimu." Mungkin. Semangat si gadis korek api mulai pudar saat hawa dingin makin kuat dan mengepung sosok rapuhnya. Seakan hendak mencakarnya dengan kuku-kuku beku. Dengan tekad terakhir, si gadis korek api terus menawarkan barang dagangannya. Tapi sia-sia. Akhirnya, merasa kesepian dan tak kuat lagi, ia terjatuh di trotoar. Gemetar dengan hebat kedinginan. Tangan dan kakiku terasa seperti balok es. Aku akan nyalakan salah satu korek api andalanku untuk menghangatkan jariku. Tangan si gadis korek api gemetaran dengan hebat, sehingga ia tidak bisa menyalakan korek api. Beberapa lama kemudian, dengan usaha keras, ia menyalakan 1 korek api. Dan herannya, batang korek api itu berubah menjadi perapian besi. Gadis kecil itu segera mulai merasa hangat. Ia menjulurkan jari-jari bekunya ke dekat perapian. Ia sangat gembira. Tapi beberapa saat kemudian, bulir salju jatuh tepat di batang korek itu dan memadamkannya. Jadi, ia berdiri
dan sekali lagi berusaha untuk menjual korek apinya. Sayang, tak sebatang pun korek api terjual sejauh ini. Tiba-tiba ia mendengar satu suara. Hai gadis kecil, kau sedang jualan apa? Aku menjual korek api. Apa ibu mau beli satu? Begitu ia berbalik ke arah suara itu, ia melihat seorang wanita tua gelandangan berdiri di pojokan dengan anjingnya yang kurus. Mereka berdua gemetar kedinginan. Kau lihat sendiri, aku sama miskinnya sepertimu. Oh, maaf. Aku harus menjual korek api ini untuk mendapatkan makanan untuk nenekku. Oh, gadis malang. Ya, apa boleh aku minta tolong? Tolong jaga anjingku dulu. Hanya sebentar. Aku harus pergi mencari makan. Mungkin aku bisa membawakanmu makanan juga. Ya, setidaknya aku bisa mendapatkan makanan untuk nenek. Tapi tolong cepat datang ya, karena aku harus mencari obat-obatan juga untuknya. Si gadis korek api setuju untuk menjaga anjing itu. Si wanita tua pergi sambil berjanji untuk kembali secepat mungkin. Ia memegang tali anjing itu sambil ia duduk diam di pojokan. Sebentar kemudian, si gadis malang mulai gemetar lagi. Ia berpikir untuk sementara dan mengeluarkan kotak korek api dan menyalakannya dekat dinding. Dia sangat terkejut. Ia melihat sebuah meja penuh dengan berbagai macam makanan, dengan kalkun, domba, ayam, ikan, apel, dan kue-kue. Oh, andai aku bisa makan itu semua. Aku merasa damai sekali di tempat ini. Begitu ia meraih ke arah sepotong kue, api dari korek itu padam dan segalanya lenyap. Ia amat kecewa. Ia menengadah ke langit dan berdoa. Ya Tuhan, tolong lepaskan aku dari penderitaan ini. Aku kelaparan dan menderita. Tolonglah aku. Saat itu pula ia melihat sebuah bintang jatuh di langit. Dan ia teringat sesuatu yang dikatakan nenek padanya. Kata nenek, kalau ada bintang jatuh berarti ada yang meninggal. Nenekku sakit keras. Apa itu berarti aku telah kehilangan nenekku? Oh, ia menyayangiku lebih dari siapapun di dunia ini. Ia mengambil sebatang korek api lain dan menyalakannya. Ia terkejut melihat neneknya sedang berdiri tepat di hadapannya. Oh, nenek, ini nenek. Iya cucuku, aku kemari menjemputmu. Si gadis korek api senang sekali melihat neneknya. Tapi ia agak terkejut karena ia melihat neneknya itu melayang di udara. Jangan takut cucuku, aku sudah aman dan damai sekarang. Dan kau tidak perlu khawatir padaku lagi. Si gadis korek api membuka mulut, ingin memberitahu neneknya betapa keras ia berusaha untuk menjual korek api. Lalu, api korek api itu padam. Sekali lagi, dan neneknya lenyap. Kali ini, si anak malang menyalakan semua korek apinya sekaligus karena ia tak ingin neneknya menghilang lagi. Dan pendarannya begitu terang, seakan itu sinar matahari. Neneknya muncul lagi dan menatap penuh sayang dan tersenyum pada si gadis korek api. Nenek, aku takut sekali. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Tolong bawa aku bersamamu. Iya sayang, aku akan membawamu bersamaku. Ulurkan tanganmu. Sang nenek meraih tangan si gadis korek api, lalu menggendongnya di tangannya. Mereka berdua mulai melayang ke atas langit. Bagaimana perasaanmu kini, malaikatku? Oh, nenek, kini aku merasa sangat baik. Aku tidak merasa lapar atau kedinginan lagi. Rasanya aku seringan kapas.
Sang nenek tersenyum lagi dan mereka berdua terbang ke surga. Di saat bersamaan, satu bintang kecil jatuh dari langit. Keesokan harinya, saat matahari terbit kembali, si gadis korek api sedang terduduk di tanah dengan semua korek api yang terbakar habis di tangannya dan senyum damai tersungging di wajahnya. Banyak orang menatap pada si gadis korek api yang sudah tidak bernyawa di pinggir jalan. Mereka semua berduka, merasa kehilangan nyawa gadis itu yang bagai cahaya cerah bagi mereka. Selesai.